Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Selamat sore teman-teman GP. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Fantastis. Semangat banget nih. Coba kita ulang yuk. Apa kabar GP? Luar biasa. Yes. Semangat banget nih untuk ibadah. Aku juga. Nah, jadi sebelum mulai ibadah ada beberapa penjelasan. Boleh next. Ya, jadi ingin membacakan tata tertibnya. Yang pertama, untuk menyiapkan Alkitab, persembahan, dan berpakaian rapi. Yang kedua, Zoom ID-nya teman-teman boleh menggantinya menjadi nama sektor. Contohnya Daniel strip 4, sektor 4. Yang ketiga, AGP dan PGP diharapkan untuk mute mic-nya saat ibadah berlangsung, kecuali kalau misalnya ada sesi tanya-jawab. Yang keempat, AGP dan PGP diharapkan untuk on-cam selama ibadah berlangsung ya teman-teman ya, supaya seperti ibadah sungguhan, jadi kita bisa melihat teman-teman. Terus yang kelima, jika ada rekaman atau suara yang kurang jelas, silakan tulis di kolom chat ya teman-teman. Dan juga jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silakan tulis di kolom chat sebelum doa syafaat, supaya dapat didoakan bersama teman-teman. Gimana teman-teman, udah jelas atau ada yang ingin ditanya? Udah jelas ya kayaknya ya? Oke, next G. Ya, sebelum memulai ibadah, dipersilakan teman-teman untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai, teman-teman. Ya, saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita semua menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Kami pemuda dan pemuda
Ya teman-teman, sebelum menghadap Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 3. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang di sorga dan di dunia. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan, atas pimpinan-Mu. Kami semua boleh ada di sini atas penyertaan-Mu saja Bapak. Pada hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin mendengar firman-Mu Bapak. Kiranya Bapak juga menyertai PF agar dapat memberitakan firman, kami mengerti, bukan hanya mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah akan salah, ampunilah dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya pembacaan Mazmur dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Boleh minta tolong Richard bacain Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Terima kasih Richard. Selanjutnya masuk firman. Mari teman-teman kita bernyanyi dari GB 262 bait yang 1, bagai rusa rindukan air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Untuk pemberitaan firman, persilakan Pak Penatua membaca. Baik, selamat sore untuk kita semua dan adik-adik pemuda. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami semua, khususnya bagi Pelkat Pelayanan Gerakan Pemuda yang pada
Saat ini hari sore yang berbahagia, Tuhan boleh memberikan waktu yang baik dan memberikan kehidupan yang baik bagi kami untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dari sebagian dari firman-Mu ya Tuhan dari Yakobus. Kau tolong tuntun kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca ya Tuhan, apa yang nanti akan kami dengar, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan iman kami dikuatkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 yang menyatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Nada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Selamat sore, rekan-rekan Gerakan Pemuda. Shalom. Shalom. Shalom, sore Om. Ya, sore. Terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan untuk Gerakan Pemuda. Kalau tidak salah terakhir udah tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun masih 2015. Pembacaan kita yang barusan kita baca dengan tema judul Libatkan Tuhan Yesus dalam perencanaanmu. Dan ada ayat kunci, jika Tuhan menghendakinya. Memang betul pernyataan ini. Sebagai orang percaya memang harus melibatkan Tuhan Yesus dalam perencanaan kita. Kitab Yakobus adalah salah satu surat kiriman pribadi, bukan kiriman yang lain. Dan surat yang lain yaitu mulai dari surat Ibrani sampai dengan Wahyu. Surat Yakobus ini dikirim kepada ke-12 suku Israel di perantauan. Dan sosok Yakobus memperlihatkan kepribadian yang rendah hati dalam memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan bukan sebagai saudara Yesus, tetapi sebagai hamba Tuhan. Pasal 1 ayat 1. Amanat surat Yakobus ialah iman Kristen yang sesungguhnya wajib dinyatakan dalam perbuatan kebajikan.
atau dengan kata lain, sesuatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan, atau perbuatan baik wajib kepada semua manusia. Ketika membuat suatu rencana dan tujuan untuk masa depan, orang percaya harus selalu mempertimbangkan Tuhan Allah dan kehendak-Nya. Begitu juga kita harus mengakui bahwa kebahagiaan yang sejati dan hidup yang bermanfaat sepenuhnya tergantung kepada Dia, Allah Maha Kuasa, dalam Yesus Kristus. Tadi dalam ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ini baru-baru kejadian, yaitu terjadinya peristiwa meninggalnya 11 orang yang tersesat dan terseret ombak di pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Karena mereka mengikuti suatu ritual keagamaan atau kepercayaan. Dan mereka meninggal. Mereka pasti tidak menyangka hidupnya akan berakhir tragis. Hidup ini memang rentan dan tidak terduga. Namun kita sering menganggap esok tak akan terjadi apa-apa pada kita dan semuanya akan lancar-lancar saja. Pernahkah kita berpikir kalau hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita? Sikap yang kelewat percaya diri inilah yang dikecam Rasul Yakobus pada orang Yahudi yang disuratinya, yang memang pandai berdagang dan banyak yang sukses. Ayat 13-14. Sayangnya, keberhasilan itu mereka anggap sebagai keberhasilan mereka sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Semestinya mereka berserah kepadanya, karena Dia tahu yang terbaik untuk mereka. Kita bandingkan dengan Yesaya pasal 66 ayat 8-9 yang menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tapi Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti kita tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap rencana kita. Sebaliknya, kita harus tetap menjalankannya dengan kesadaran bahwa jika Dia tidak berkenan, kita mesti siap berganti haluan menuju sesuatu yang baru. Mungkin hal itu lebih sulit atau tidak menyenangkan, tapi nantinya akan terbukti yang terbaik, walaupun kita belum tahu, belum mengetahui apa yang akan terjadi. Tuhan berkenan pada setiap rencana yang diserahkan sepenuhnya kepadanya, termasuk hasilnya. Ayat 15 menyatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apabila kita sungguh-sungguh berdoa, kehendak-Mu jadilah, maka kita mempunyai kepastian bahwa hidup kita saat ini dan kelak ada di bawah perlindungan Tuhan.
Bapa Sorgawi kita. Manusia tak dapat menentukan hidupnya sendiri karena ia mutlak bergantung pada kehendak Allah Bapa. Mereka yang menentukan tujuan hidup dan berhasil mencapainya mempunyai kecenderungan untuk bermegah diri. Memegahkan diri didasarkan dengan beranggapan bahwa apa saja yang dicapainya itu adalah usahanya sendiri, bukan atas pertolongan Tuhan atau orang lain. Anggapan ini memang ada juga orang yang bisa menyatakan itu. Pengalaman saya, Om, waktu masih dinas, ada orang Kristen yang menyatakan usaha saya yang berusaha sendiri tanpa pertolongan Tuhan, katanya begitu. Itu terjadi. Jadi mungkin memang teman Om ini dia sebagai pengusaha angkutan. Tapi Om harap dan berkeyakinan bahwa mungkin dia sudah ada perubahan pemahaman, karena kita seharusnya mengucap syukur dalam segala hal sesuai apa yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena sebagai orang percaya kita harus melibatkan Tuhan. Melibatkan orang yang tepat. Ada sebuah kisah atau cerita, tapi ini memang mungkin bisa juga terjadi bagi kita. Yaitu ketika seorang mengadakan acara pesta, dan pada saat acara berlangsung, tiba-tiba penerangan mati. Sehingga tuan rumah pasti panik, kelabakan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pesta sedang berlangsung, tamu-tamu sudah datang. Namun tuan rumah teringat kepada seorang kerabat yang diundangnya, bahwa dia adalah ahli dalam kelistrikan. Sehingga hambat yang tuan rumah terima atau dia lihat itu bahwasanya terselesaikan dengan baik atau masalahnya selesai. Karena dia mengundang orang yang tepat. Begitu juga dalam kisah pada Yohanes pasal 2 ayat 1-10, yaitu sebuah pesta perkawinan di Kana. Terjadi sebuah masalah. Anggur habis, padahal pada saat itu anggur merupakan lambang sukacita dan menjadi unsur penting yang harus ada dalam sebuah pesta. Anggur harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memuaskan para tamu. Dan beruntung mereka, tuan rumah, mengundang Yesus. Dan masalah mereka teratasi karena mujizat yang dibuatnya. Kita tahu peristiwa itu. Mujizat dan kebesaran kuasa Tuhan akan terjadi ketika kita mengundang dan melibatkan Yesus dan Dia melakukan kehendaknya tanpa berbantah. Hidup memang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan mulai dari bangun tidur di pagi hari, apakah kita mau terus tidur atau bangun langsung berangkat bekerja, itu pilihan. Atau apakah kita mau makan sop atau makan soto, pilihan kita. Setiap pilihan mengandung konsekuensi. Ada pilihan yang konsekuensinya berdampak kecil, ada juga yang berdampak besar, bahkan kekekalan. Kita pun
diperhadapkan dengan pilihan iman yang berdampak kekal. Apakah kita mau memilih untuk percaya dan beriman kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus atau tidak? Pilihan untuk beriman kepada Allah dalam Kristus akan membawa kita kepada kehidupan sejati dan kekal. Konsekuensi pilihan kita adalah kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Seperti itulah kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita. Namun terkadang karena kondisi dan keadaan yang kita alami, membuat kita bimbang akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Bahkan tangannya mampu menjangkau kita dimanapun kita berada. Sebab Tuhan itu tidak terbatas. Hanya saja apakah kita percaya atau tidak kepada Dia. Menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini, kita berjalan seorang bayi yang belum memiliki cukup kekuatan untuk melangkah. Kita membutuhkan tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Ketika kita meyakini tangannya yang memegang kita, kita akan berjalan tanpa rasa takut. Sebab Ia tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak saja mengajar kita untuk berjalan, tapi Ia menuntun kita langkah demi langkah, memegang hidup kita, menjaga kita, dan membimbing kita agar selalu melangkah ke tempat yang aman. Raja Daud menggambarkan pemeliharaan Tuhan itu sebagai kekuatan dan tuntunan yang selalu diberikannya. Saat ia mulai kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Topangan tangannya selalu menguatkan kaki-kaki seperti kaki rusa dan melompat di tempat yang terjal. Seberat apapun situasi di depan, mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Dialah yang akan menuntun dan menguatkan kaki-kaki iman kita, sehingga kita dapat melewati terjalnya kehidupan ini dengan sukacita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Saat kita memulai hari bersama Tuhan, bukan berarti perjalanan hidup kita sepanjang hari itu akan mulus atau aman-aman saja. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kesulitan, usaha yang tidak lancar, atau persoalan yang datang dengan tiba-tiba. Sejujurnya, kita tidak akan pernah mampu menghindari berbagai persoalan yang bisa saja datang menerpa kita. Namun demikian, ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita akan dimampukannya untuk melewati saat-saat itu dengan ucapan syukur. Salah satu tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan adalah sikap hati yang setia dan rendah hati. Mari memulai hari bersama Tuhan dan mengharapkan pimpinannya sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
jawaban. Kita menyanyi dari DB 256. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau boleh pimpin kami semua, khususnya Pilkad Gerakan Pemuda. Kami mau menaikkan doa syafaat pada saat ini ya Tuhan, khususnya untuk pendidikan dari anak-anak Gerakan Pemuda. Kiranya Tuhan, apa yang mereka sedang menapaki pendidikan ini, kiranya Tuhan memberikan kepintaran, memberikan akal budi kesehatan bagi mereka. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Maha Kuasa. Kalau kami memohon, kami melibatkan Engkau ya Tuhan, kami mengundang Engkau, kami yakin percaya dan kami merasa tenang bahwa Tuhan akan menolong kami. Begitu juga karir kami, anak-anak JP yang sudah selesai pendidikan, yang sedang meniti karir, Tuhan dimanapun kami boleh berkarir, kiranya kami boleh membawa suatu sukacita dalamnya ya Tuhan, agar senantiasa kami boleh menjadi surat-surat firman yang tertulis. Biarlah dengan tindak tanduk kami akan percaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa untuk gereja, khususnya JPB Kasih Setia, dalam pergumulannya Tuhan, khususnya dalam rencana untuk pembangunan gedung gereja dan kantor, masih dalam perencanaan. Tuhan boleh ikut campur tangan ya Tuhan, karena kami yang percaya, kami beriman kepadamu, percaya kepadamu ya Tuhan. Khususnya juga dalam rencana untuk penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya, Tuhan boleh menyertai kami dan memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara kami yang mungkin terkena pandemi COVID-19 ini, mari Tuhan Engkau boleh menguatkan mereka, menguatkan iman mereka, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh cepat disembuhkan, boleh bisa beraktivitas seperti biasa, dan boleh memuji Engkau lewat persekutuan-persekutuan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara dan pergumulan Tuhan. Engkau berkati mulai dari presiden sampai ke pemerintahan yang paling bawah. Kami yakin yang percaya Tuhan, semuanya yang dilakukan oleh
pemerintahan adalah untuk masyarakat dan semua yang ada di Indonesia ini. Masih banyak hal yang kami akan pinta ya Tuhan. Kami akan percaya Engkau menyertai kami. Pribadi lepas pribadi. Dan kami akan melakukannya sesuai kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah syukur hati kami ya Bapa dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Pak Penatua Yance atas firman-Nya yang mengingatkan kami semua bahwa kami harus hanya berserah kepada Tuhan, dan bukan hanya berserah tapi dengan sungguh melakukan firman Tuhan, karena apa yang sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus juga akan yang menguatkan kami semua melewatinya, bukan hanya melewatinya tapi kami melewatinya dengan penuh pengucapan syukur, bukan dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya itu adalah pengucapan syukur. Pembacaan Alkitabnya boleh dibacakan oleh teman kita Giras dari Lukas 6 ayat 38. Ada Giras? Nggak ada Giras ya. Atau boleh minta tolong Daniel untuk membacakan Alkitab dari Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 ya, Jess? Ya, Ini Lukas Daniel gua kan ya? Iya. Aduh, oke. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam tibaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sekian. Terima kasih Daniel atas bacanya. Boleh next. Ya, untuk nyanyian persembahan, mari teman-teman kita menyanyi dari GB 80 bait 1 dan 2, bawa persembahan. Bawa dengan suka
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, masukkan cintamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk doa persembahan boleh dipersilakan Kak Morla. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan dan berkat-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan yang boleh kami sampaikan, kami berikan pada hari ini, itu semua berasal hanya dari rasa syukur kami ya Tuhan, ucapan terima kasih kami atas segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan ya Bapa. Meskipun mungkin tidak seberapa ya Tuhan, tapi biarlah apa yang kami berikan, yang dari hati ini Tuhan boleh berguna dan dapat dipakai secara bijaksana dalam pembangunan gereja nantinya ya Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa Tuhan, biarlah ucapan syukur kami tidak hanya terbatas dari materi yang kami berikan Tuhan, tapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan hidup dan diri kami Tuhan kepada-Mu seutuhnya saja ya Bapa. Kami percaya itulah ucapan syukur yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Morla. Untuk Warta Gerakan Pemuda boleh dipersilakan Kak Mel. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Selamat malam. Shalom, Kak. Malam. Apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Sebelumnya saya mewakili pengurus GP ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman ibadah kali ini, yaitu Bapak Penatua Yan Cengantung. Terima kasih atas pemberitaan firman-Nya. Dan juga kepada Jessica sebagai MC, Morla untuk doa persembahan, Richard sebagai pemusik, dan GG dan Daniel sebagai multimedia. Untuk warta yang pertama, untuk ibadah GP selanjutnya akan dilaksanakan kembali di minggu keempat bulan Maret. Tepatnya itu sekitar tanggal 26 ya. Dan untuk yang kedua, nanti bulan depan ada yang baru nih dari GP teman-teman ya. Jadi di bulan Maret nanti, di minggu ketiga itu ada ibadah nuansa muda. Nah, jadi untuk teman-teman GP yang mau ikut nih, nanti kita undang untuk ikut ibadah nuansa muda ya. Pasti pokoknya ada yang beda deh dari ibadah nuansa muda. Jadi jangan lupa ya. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya dari GP nanti akan diinfokan di grup, di WA grup pemuda dan juga Instagram pemuda. Instagramnya GP. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Dan untuk tambahan, bagi tadi yang belum sempat transfer persembahan, nanti akan di-share kembali di WA grup GP dan ditunggu sampai tanggal 22 hari Selasa ya teman-teman. Sekian Warta Gerakan Pemuda, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pergilah dengan damai sejahtera Allah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang
Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Teman-teman boleh dipersilakan bersatu teduh terlebih dahulu. Ibadah selesai. Terima kasih Pak Penatua Yance untuk pemberitaan temanya. Juga terima kasih teman-teman. Tapi sebelum kita keluar, kita foto dulu yuk untuk sisi dokumentasi. Ada yang bisa untuk bantu screenshot yang pakai laptop? Boleh, boleh. Oke. Boleh aku bantu ya. Yuk dibuka kameranya. Doni dan Lukas Saragi boleh dibuka. Sama Revangga de Pomeru. Sama Brandon ya. Sama Eric juga. Udah? Oke, kalau nggak ada, oke. Saya mulai aja ya. 3, 2, 1. Tunggu ya, tahan ya. 1 kali lagi. Bentar. Di record gitu. Yang bertugas jangan keluar dulu ya habis ini ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Udah kan? Terima kasih, Tuhan berkati. Dadah. Next ya. Terima kasih teman-teman semua.